Demi mahar ratusan unta, aku dipaksa ibuku untuk menikahi pria Arab yang tak kukenal. Namun di malam pertama, aku syok saat rahasia besar ini terungkap. Ternyata, matahari pagi menyinari desa kecil di pedalaman Jawa, tempat Sari tinggal bersama ibunya, Butini, dan adik lelakinya, Raka. Desa itu sederhana, dengan rumah-rumah berdinding bambu dan halaman yang dipenuhi tanaman cabai serta sayuran. Hidup mereka tak banyak berubah dari generasi ke generasi. Bekerja di sawah, menjual hasil panen di pasar, dan berharap agar anak-anak bisa melanjutkan pendidikan setinggi mungkin. Sari adalah gadis berusia 23 tahun dengan wajah yang bersinar, meski kulitnya terbakar matahari akibat bekerja di ladang. Ia adalah harapan keluarga, satu-satunya anak perempuan yang cerdas dan penuh semangat. Meskipun hidupnya serba pas-pasan, ia memiliki mimpi besar. Menjadi guru sekolah dasar untuk mengajar anak-anak desa membaca, menulis, dan bermimpi melewati batas-batas kehidupan pedesaan. Namun, hari-hari damai itu mulai goyah ketika Butini, ibunya, mendesak Sari untuk menikah dengan Sultan Al-Husain, seorang pria kaya raya dari Arab yang belum pernah ditemui oleh Sari. Butini, seorang janda keras kepala, yang selalu mencari cara untuk meningkatkan derajat keluarganya, menganggap ini sebagai kesempatan emas. "Sari, kamu harus bersyukur," kata Butini suatu sore saat mereka sedang duduk di beranda rumah yang terbuat dari kayu tua. "Tidak semua orang punya kesempatan seperti ini. Sultan Al-Husain bukan hanya kaya, tapi juga terpandang. Kamu akan hidup bahagia di istana, tidak lagi harus bekerja keras di sawah." "Tapi Bu, aku bahkan belum pernah bertemu dengannya," protes Sari. Matanya memancarkan kebingungan dan rasa takut. "Bagaimana bisa aku menikah dengan seseorang yang sama sekali tidak aku kenal? Aku masih ingin menyelesaikan kuliahku dan mewujudkan cita-citaku jadi guru." Butini mendengus, melipat tangannya di depan dada. "Cita-cita? Apa gunanya cita-cita kalau kita tetap hidup susah? Lihatlah keluarga kita sekarang, Sari. Kita cuma petani biasa, makan saja kadang harus berhemat. Kalau kamu menikah dengan Sultan Al-Husain, kita bisa mengubah nasib kita. Kamu akan jadi istri seorang penguasa, dan keluarga kita akan dihormati di mana-mana." Sari menundukkan kepalanya, meremas-remas ujung kain jarik yang ia kenakan. Hatinya bergejolak antara keinginan untuk mempertahankan impian masa kecilnya, dan rasa hormatnya kepada ibu yang telah membesarkannya seorang diri. Namun ada sesuatu dalam nada suara Butini yang membuatnya merasa tertekan, seolah-olah ia tidak punya pilihan lain. "Kamu tahu, Sari," lanjut Butini dengan nada lebih lembut, namun tetap tegas, "aku melakukan ini demi masa depanmu. Sebagai seorang ibu, aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Apakah kamu benar-benar ingin mengecewakan ibumu sendiri?" Perkataan itu seperti pukulan telak bagi Sari. Ia tahu Butini bukan tipe orang yang mudah luluh. Ketika ibunya sudah memutuskan sesuatu, sulit baginya untuk mundur. Malam itu, Sari duduk di pinggir ranjangnya yang sederhana, memandangi langit malam yang dipenuhi bintang. Pikirannya kacau. Ia membayangkan dirinya berdiri di depan kelas, mengajar anak-anak dengan penuh semangat. Namun, bayangan itu perlahan-lahan memudar, digantikan oleh gambaran suram tentang seorang pria asing yang akan menjadi suaminya. "Apa aku benar-benar harus menyerah pada semua ini?" Gumamnya pelan, air mata mulai menggenang di sudut matanya. Di luar sana, angin malam berhembus pelan, membawa serta bisikan-bisikan pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Sari terjebak dalam dilema besar. Di satu sisi, ia ingin mempertahankan impian dan kebebasannya, tetapi di sisi lain, ia merasa terbebani oleh tanggung jawab sebagai anak perempuan tunggal yang harus memenuhi harapan ibunya. Misteri tentang Sultan Al-Husain mulai menghantui pikirannya. Siapa dia sebenarnya? Dan apa motivasi sebenarnya di balik pernikahan ini? Matahari mulai terbit di ufuk timur, menyinari desa kecil itu dengan cahaya emas yang lembut. Namun, bagi Sari, pagi itu tidak membawa ketenangan. Sejak malam sebelumnya, ia terus memikirkan kata-kata ibunya tentang pernikahan, tentang Sultan Al-Husain, dan tentang mahar yang katanya akan mengubah hidup keluarga mereka selamanya. Beberapa hari kemudian,
Desas-desus tentang mahar dari Sultan Al-Husain mulai menyebar seperti api di padang kering. Kabarnya, pria itu mengirim ratusan unta, emas batangan, permata, serta berbagai barang mewah lainnya sebagai tanda keseriusannya untuk menikahi Sari. Berita itu membuat seluruh desa heboh. Para tetangga datang silih berganti ke rumah Butini, membawa pujian dan iri hati dalam satu napas. "Inilah takdirmu, nak," kata salah seorang tetangga kepada Sari saat acara pertemuan kecil di halaman depan rumah mereka. "Kamu akan jadi istri seorang penguasa. Siapa yang tidak ingin hidup seperti itu?" Sari hanya tersenyum tipis, meskipun hatinya merasa semakin sesak. Ia melihat bagaimana orang-orang di sekitarnya mulai memandangnya dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai gadis biasa dari desa, melainkan sebagai seorang calon ratu yang akan meninggalkan kehidupan sederhana ini untuk selamanya. Namun, di balik semua hingar-bingar kemewahan itu, ada sesuatu yang mengganggu Sari. Ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa dirinya sedang dijual, bahwa nilai dirinya direduksi menjadi sekadar angka dalam transaksi besar antara dua keluarga. "Sari, lihatlah," seru Raka, adik laki-lakinya, suatu sore. Ia berlari masuk ke rumah dengan wajah berbinar-binar, membawa sebuah kotak kecil berisi kalung emas dengan liontin berlian yang berkilauan. "Ini hadiah dari Sultan Al-Husain untukmu," katanya. "Ini cuma awal, masih banyak lagi yang akan datang." Sari mengambil kalung itu dengan ragu-ragu. Tangannya gemetar saat ia menyentuh liontin berlian itu. Ia mencoba membayangkan pria yang rela memberikan begitu banyak harta hanya untuk mendapatkan tangannya dalam pernikahan. Siapakah dia? Apa yang membuatnya tertarik pada seorang gadis desa yang bahkan belum pernah ia temui sebelumnya? "Kenapa? Aku merasa ini semua terlalu mudah?" Gumam Sari pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada siapapun. Butini, yang kebetulan mendengar gumamannya, langsung bereaksi. "Mudah? Kamu pikir ini semua datang begitu saja tanpa usaha?" "Sultan Al-Husain memilihmu karena kamu istimewa, Sari. Jangan sia-siakan kesempatan ini." Sari menundukkan kepalanya, tapi ia tidak bisa menahan perasaan gelisah yang semakin menguat di dadanya. Ia mulai bertanya-tanya apakah Sultan Al-Husain benar-benar tertarik padanya, atau hanya melihatnya sebagai objek status sosial, sebuah trofi cantik dari desa kecil yang bisa ia tambahkan ke koleksi kekayaannya. Di tengah kebingungannya, Sari mulai mendengar bisikan-bisikan dari para tetangga yang membuatnya semakin resah. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa Sultan Al-Husain adalah pria yang sangat ambisius, bahkan terkadang dingin dan keras kepala. Ada juga yang membisikkan cerita-cerita tentang mantan istri-istrinya yang entah mengapa menghilang tanpa jejak setelah menikah dengannya. "Aku tidak percaya semua omongan itu," kata Sari pada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan hatinya. Namun, keraguan itu tetap mengendap di sudut pikirannya, seperti bayangan hitam yang sulit diusir. Suatu malam, saat semua orang sudah tidur, Sari duduk di bawah pohon kenanga di halaman belakang rumah. Ia menatap langit malam yang dipenuhi bintang, berharap bisa menemukan jawaban atas semua kebingungannya. "Kenapa aku harus mengorbankan impianku untuk ini?" Gumamnya pelan, air mata mulai menggenang di matanya. Apakah ini benar-benar demi kebahagiaanku, atau hanya demi kebanggaan ibuku? Tiba-tiba, suara langkah kaki membuyarkan lamunannya. Raka, adiknya, muncul dengan wajah muram. "Kak, aku tidak suka dengan semua ini," katanya pelan, duduk di samping Sari. "Aku tahu ibu hanya ingin yang terbaik untuk kita, tapi rasanya seperti kakak dijual begitu saja." Sari menoleh ke arah adiknya, tersentuh oleh kejujurannya. Ia menyadari bahwa bukan hanya dirinya yang merasakan beban ini. Keluarganya juga terperangkap dalam pusaran harapan dan tekanan sosial. "Tapi apa yang bisa kita lakukan, Ra?" balas Sari, suaranya bergetar. "Ibu sudah memutuskan semuanya. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan." Raka diam sejenak, lalu berkata dengan nada tegas, "Kakak harus melawan jika kakak tidak mau. Ini hidup kakak,
bukan milik ibu atau siapapun. Namun, Sari hanya bisa menggeleng pelan. Ia tahu bahwa melawan ibunya bukanlah pilihan yang mudah, terutama ketika seluruh desa sudah menganggap pernikahan ini sebagai keajaiban bagi keluarga mereka. Sari semakin terjebak dalam dilema. Di satu sisi, ia merasa seperti burung dalam sangkar emas yang tidak bisa melarikan diri. Di sisi lain, tekanan dari ibunya dan masyarakat desa semakin kuat, membuatnya merasa tidak punya pilihan lain. Misteri tentang Sultan Al-Husain mulai menghantui pikirannya lebih dalam lagi. Siapa sebenarnya pria ini? Dan apa yang menanti di balik pintu-pintu kemewahan yang ditawarkannya? Hari keberangkatan tiba lebih cepat dari yang Sari bayangkan. Pagi itu, desa kecilnya terasa begitu sunyi. Seolah-olah semua orang menahan napas, menunggu momen ketika Sari akan meninggalkan tanah kelahirannya untuk selamanya. Udara pagi yang biasanya segar dan menyegarkan kini terasa berat bagi Sari, seakan setiap langkahnya menuju mobil yang sudah menunggu di jalan utama adalah beban tambahan di pundaknya. Butini, dengan wajah penuh haru mencoba menenangkan hatinya, sendiri sambil memberikan nasihat-nasihat terakhir kepada Sari. Ingat nak, kamu harus menjaga sikapmu di sana. Jadilah istri yang baik dan hormati Sultan Al-Husain. Jangan lupa, ini adalah kesempatan besar bagi kita semua, katanya. Suaranya bergetar meski ia berusaha terdengar tegar. Sari hanya mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Ia memeluk ibunya erat-erat, mencoba menahan tangis yang sudah hampir meledak. Raka, adiknya, hanya bisa berdiri di samping mereka dengan wajah muram. Tidak bisa berkata apa-apa. Mobil mewah yang dikirim oleh Sultan Al-Husain meluncur perlahan meninggalkan desa. Sari duduk di kursi belakang, menatap keluar jendela saat rumah-rumah, bambu, ladang-ladang hijau, dan wajah-wajah akrab yang dikenalnya sejak kecil mulai menghilang di kejauhan. Hatinya terasa kosong. Campuran antara rasa takut, penasaran, dan sedikit harapan bahwa mungkin saja kehidupan barunya tidak akan seburuk yang ia bayangkan. Perjalanan ke bandara memakan waktu beberapa jam. Selama itu, Sari terus memikirkan kata-kata ibunya dan semua tekanan yang ia rasakan selama ini. Di tengah lamunannya, sebuah suara lembut membuyarkan pikirannya. "Permisi, apakah Anda nyaman di sini?" Sari menoleh dan mendapati seorang pria muda duduk di kursi depan. Ia mengenakan setelan jas hitam yang rapi dan memiliki senyum hangat yang menenangkan. Namanya Malik, katanya. Ia adalah salah satu asisten Sultan Al-Husain yang ditugaskan untuk menjemput Sari dan membantunya selama perjalanan. "Oh iya, terima kasih," jawab Sari dengan ragu-ragu. Ia masih merasa canggung berbicara dengan orang baru, terutama seseorang yang berasal dari dunia yang sama sekali berbeda dengannya. Malik tersenyum lagi, kali ini lebih ramah. "Jangan khawatir, Bu Sari. Semua akan baik-baik saja. Sultan Al-Husain sangat menantikan kedatangan Anda." Namun, ada sesuatu dalam nada suara Malik yang membuat Sari merasa tidak yakin. Ia mencoba membaca ekspresi pria itu, tetapi wajahnya tampak datar, terlalu sempurna untuk dipercaya. Di pesawat, suasana menjadi semakin canggung. Sari duduk di kursi kelas bisnis, dikelilingi oleh kemewahan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Namun alih-alih merasa senang, ia malah merasa semakin asing. Segala sesuatu di sekitarnya terasa seperti mimpi buruk yang terjadi begitu cepat, tanpa memberinya kesempatan untuk bernapas. Setelah beberapa saat, Malik duduk di sebelahnya, menawarkan secangkir teh hangat. "Anda pasti lelah," katanya dengan nada lembut. "Cobalah untuk bersantai. Ini adalah awal dari kehidupan baru Anda." Sari mengambil teh itu tanpa berkata apa-apa. Matanya tertuju pada jendela pesawat, menatap awan-awan putih yang bergumpal di langit biru. Ia mencoba membayangkan seperti apa kehidupannya nanti di Arab, di istana megah milik Sultan Al-Husain. Namun, gambaran itu tetap kabur, seperti potongan puzzle yang tidak cocok satu sama lain. "Sebenarnya, bagaimana Sultan Al-Husain bisa memilih saya?" tanya Sari tiba-tiba, suaranya hampir berbisik. Malik terdiam sejenak, seolah-olah pertanyaan itu mengejutkannya. Lalu, ia tersenyum tipis. "Beliau
memiliki caranya sendiri untuk melihat potensi seseorang. Mungkin dia melihat sesuatu yang istimewa dalam diri Anda. Jawaban itu tidak sepenuhnya menjawab keraguan Sari. Sebaliknya, ia semakin penasaran dan curiga. Ada sesuatu yang tidak diungkapkan Malik, sesuatu yang disembunyikan di balik senyum profesionalnya. Apa Anda sudah lama bekerja untuk Sultan Al-Husain? Tanya Sari lagi, mencoba mencari celah dalam pembicaraan. Malik mengangguk. Ya, cukup lama. Beliau adalah orang yang sangat visioner dan ambisius. Namun, kadang-kadang, ia berhenti sejenak, seolah ragu untuk melanjutkan. Kadang-kadang apa? Desak Sari, rasa ingin tahunya semakin kuat. Malik menatapnya sejenak, lalu menggeleng pelan. Tidak ada. Mungkin lebih baik jika Anda menilai sendiri siapa beliau ketika bertemu dengannya nanti. Jawaban itu membuat Sari semakin gelisah. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Tapi bayangan tentang Sultan Al-Husain, pria yang belum pernah ia temui namun akan menjadi suaminya dalam beberapa hari lagi, terus menghantuinya. Beberapa jam kemudian, pesawat mulai turun di bandara internasional di Arab. Dari jendela, Sari bisa melihat gurun pasir yang luas, dengan beberapa gedung pencakar langit yang menjulang tinggi di kejauhan. Suasana itu begitu berbeda dari desa kecilnya yang hijau dan damai. Selamat datang di dunia baru Anda, kata Malik. Suaranya terdengar seperti bisikan angin yang dingin. Sari menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang pernikahan, tetapi juga tentang mencari jawaban atas misteri yang semakin menguat di benaknya. Sari telah meninggalkan desa kecilnya dan masuk ke dunia baru yang penuh kemewahan dan kebingungan. Pertemuannya dengan Malik, asisten Sultan Al-Husain, membawa lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Siapa sebenarnya Sultan Al-Husain? Dan apa yang menanti Sari di istana megahnya? Mobil mewah yang membawa Sari meluncur perlahan di atas jalan berpasir, meninggalkan jejak-jejak roda di padang gurun yang luas. Dari balik jendela, ia bisa melihat istana megah yang tampak seperti Fata Morgana. Bangunan putih besar dengan kubah-kubah emas yang bersinar di bawah terik matahari. Istana itu begitu besar hingga membuatnya merasa kecil, seolah-olah ia adalah butiran debu yang tak berarti di tengah kemegahan yang luar biasa. Selamat datang di istana Sultan Al-Husain, kata Malik dengan senyum profesionalnya, seakan ingin menenangkan hati Sari yang semakin gugup. Saat mobil berhenti di depan pintu masuk utama, beberapa pelayan berpakaian rapi keluar untuk menyambut Sari. Mereka membungkuk hormat, mengucapkan salam dalam bahasa Arab yang halus dan sopan. Sari hanya bisa tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan ketidaknyamanannya di balik wajah tenang. Ia memperhatikan betapa semua orang di sini tampak sangat terlatih. Gerakan mereka serasi, tatapannya tertuju pada detail kecil, dan setiap langkah, mereka dipenuhi dengan kesadaran akan posisi mereka di istana. Seorang pelayan wanita bernama Yasmin mendekatinya dengan wajah ramah. Bu Sari, izinkan saya membantu Anda. Yasmin mengulurkan tangannya, membimbing Sari masuk ke dalam istana. Langkah pertama Sari di dalam istana langsung membuatnya terpesona. Lantai marmer putih dengan ukiran rumit memancarkan kilauan yang membutakan. Dinding-dindingnya dihiasi lukisan-lukisan indah yang menggambarkan kehidupan kerajaan Arab kuno. Di sudut-sudut ruangan, lampu kristal yang menjuntai dari langit-langit memberikan cahaya hangat yang membuat seluruh ruangan terlihat seperti mimpi. Namun, meskipun semua itu begitu indah, ada sesuatu yang membuat Sari merasa tidak nyaman, seolah-olah ia sedang berada di museum yang megah, bukan di rumah. Sultan Al-Husain sudah menunggu Anda di ruang tamu, kata Yasmin pelan, memecahkan lamunan Sari. Jantung Sari berdebar kencang. Akhirnya, saat yang ia nanti-nantikan, atau lebih tepatnya, takut-takuti telah tiba. Ia akan bertemu dengan pria yang telah memilihnya sebagai calon istri tanpa pernah bertatap muka dengannya sebelumnya. Yasmin membawanya melewati koridor panjang yang dihiasi karpet merah tebal. Setiap langkah Sari terasa seperti beban tambahan di pundaknya. Ketika mereka sampai di ruang tamu,
Pintu besar terbuka perlahan. Di dalam, duduk di kursi besar dengan postur tegap, seorang pria berpakaian jubah putih tradisional menyambutnya dengan senyum yang terlihat sempurna, namun entah mengapa juga terasa dingin. Inilah dia, gumam Yasmin pelan, lalu mundur perlahan, meninggalkan Sari sendirian di ruangan itu. Sultan Al-Husain bangkit dari kursinya, melangkah mendekati Sari dengan gerakan yang anggun namun penuh otoritas. Ia tinggi, tampan, dengan sorot mata yang tajam dan penuh percaya diri. Saat ia berdiri di hadapan Sari, ia membungkuk sedikit, memberikan salam hormat. "Selamat datang, Bu Sari," katanya dengan suara dalam yang berwibawa. "Aku senang akhirnya kita bisa bertemu." Sari hanya bisa menundukkan kepalanya, mencoba menenangkan detak jantungnya yang semakin cepat. "Terima kasih, Yang Mulia," jawabnya pelan, suaranya hampir tak terdengar. Al-Husain tersenyum lagi, kali ini lebih lembut. "Tidak perlu canggung. Aku tahu ini pasti sulit bagimu. Tapi aku berjanji, aku akan membuatmu merasa nyaman di sini." Kata-kata itu seharusnya menenangkan Sari, namun entah kenapa, ia merasakan getaran aneh di udara. Sorot mata Al-Husain terlalu intens, seolah-olah ia sedang mempelajari setiap inci wajah Sari untuk mencari sesuatu. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Sari merasa seperti objek yang sedang dinilai. Bukan pasangan hidup, tapi lebih seperti barang koleksi yang harus sempurna. "Aku harap kamu menyukai istana ini," lanjut Al-Husain, matanya menyapu ruangan dengan nada bangga. "Ini adalah rumah kita sekarang. Kamu bisa memiliki apapun yang kamu inginkan di sini." Sari mencoba tersenyum, meskipun hatinya masih dipenuhi oleh kecemasan. "Terima kasih, Yang Mulia. Ini sangat indah." Namun, di balik senyumnya, pikirannya terus bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Apakah pria ini benar-benar mencintainya? Atau apakah ia hanya tertarik pada status sosial atau penampilan fisiknya? Dan yang paling penting, mengapa ia memilihnya di antara begitu banyak wanita lain di dunia? Setelah beberapa menit berbincang ringan, Al-Husain mengajak Sari berkeliling istana. Ia menunjukkan setiap ruangan dengan bangga, mulai dari ruang makan megah yang bisa menampung puluhan tamu hingga taman dalam yang dipenuhi bunga-bunga langka dari berbagai penjuru dunia. Namun semakin lama Sari berada di sana, semakin ia merasa seperti burung dalam sangkar emas, terkurung dalam kemewahan yang sebenarnya tidak ia inginkan. Di salah satu sudut istana, Sari melihat sebuah galeri foto. Di sana, terpajang potret-potret wanita cantik dengan gaun tradisional Arab. Mereka semua tampak anggun dan sempurna, dengan senyum yang sama artifisialnya seperti senyum Al-Husain. "Siapa mereka?" tanya Sari tanpa sadar. Jarinya menunjuk ke arah foto-foto itu. Al-Husain terdiam sejenak lalu menjawab dengan nada datar, "Mereka adalah mantan istri-istriku." Jawaban itu membuat Sari terkejut. Ia menatap Al-Husain dengan mata melebar, mencoba mencerna kata-kata itu. "Mantan istri? Berapa banyak yang..." "Banyak," potong Al-Husain cepat. Suaranya tetap tenang namun ada nada ketus di dalamnya. "Tapi sekarang, aku hanya fokus padamu, Sari. Kamu adalah istriku sekarang." Ucapannya terdengar seperti janji, namun bagi Sari, itu lebih seperti ancaman. Ia mencoba tersenyum. Tapi hatinya semakin terbebani oleh misteri yang melingkupi pria di hadapannya. Sari mulai merasakan bahwa istana megah ini bukan tempat yang membawa kebahagiaan, melainkan sangkar emas yang penuh rahasia. Pertemuannya dengan Sultan Al-Husain membuka sedikit tabir tentang siapa dirinya, pria yang ambisius, visioner, namun juga misterius. Foto-foto mantan istrinya menjadi awal dari sebuah misteri yang semakin menguat di benak Sari. Matahari perlahan tenggelam di balik gurun pasir, meninggalkan langit berwarna oranye kemerahan yang memukau. Di dalam istana, suasana mulai berubah menjadi lebih tenang. Para pelayan bergerak dengan langkah lembut, menyalakan lampu-lampu kristal, dan menutup tirai-tirai besar yang menghalangi angin malam dari gurun. Namun bagi Sari, ketenangan itu hanya ilusi. Hatinya semakin gelisah saat ia menyadari bahwa malam ini adalah malam pertamanya bersama Sultan Al-Husain.
Setelah makan malam, yang formal dan hening, Al-Husain mengajak Sari ke ruang tengah untuk minum teh. Suasananya terasa canggung, meskipun Al-Husain mencoba berbicara tentang hal-hal ringan seperti budaya Arab, sejarah keluarganya, dan harapannya untuk masa depan mereka. Namun, Sari hanya bisa menjawab dengan kalimat-kalimat pendek. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan-bayangan tentang apa yang akan terjadi setelah malam ini berakhir. "Kamu tampak tegang," kata Al-Husain tiba-tiba, meletakkan cangkir tehnya di atas meja. "Ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan?" Sari menggeleng pelan, mencoba menutupi kecemasannya. "Tidak, Yang Mulia. Aku hanya sedikit lelah." Al-Husain tersenyum. Tipis, seolah-olah ia tahu bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Sari. "Ini adalah awal dari kehidupan baru kita. Jangan khawatir, Sari. Semua akan baik-baik saja." Namun, kata-kata itu tidak menenangkan hati Sari. Sebaliknya, ia merasa semakin tertekan. Ia tahu bahwa malam ini bukan sekadar awal dari kehidupan rumah tangga biasa. Ini adalah ujian pertama baginya sebagai istri Sultan Al-Husain, pria yang masih begitu asing baginya. Beberapa saat kemudian, Al-Husain bangkit dari kursinya dan mengulurkan tangannya kepada Sari. "Mari kita ke kamar," katanya dengan nada datar namun pasti. Sari merasakan tubuhnya membeku sesaat. Ia memandang tangan Al-Husain yang terulur, lalu ragu-ragu mengambilnya. Tubuhnya gemetar saat ia mengikuti langkah-langkah pria itu menuju sayap istana tempat kamar tidur utama berada. Kamar tidur itu luas, dengan ranjang besar yang tertutup selimut sutra, dan dinding-dinding yang dihiasi ukiran emas. Lampu-lampu redup memberikan kesan romantis, tetapi bagi Sari, semua itu terasa seperti panggung sandiwara yang megah namun kosong. Ia berdiri di tengah ruangan, merasa seperti boneka yang dipajang tanpa hak untuk menentukan nasibnya sendiri. "Kamu harus bersantai," kata Al-Husain. Suaranya terdengar lembut namun tetap membawa otoritas. Ia mendekati Sari dan mulai melepas jubah luar yang ia kenakan, meninggalkannya hanya dengan pakaian tradisional yang lebih sederhana. Sari mundur selangkah, mencoba menciptakan jarak antara dirinya dan Al-Husain. "Yang Mulia, aku belum siap untuk ini." Al-Husain menghela napas, lalu tersenyum lagi. "Ini adalah bagian dari pernikahan kita, Sari. Kamu harus belajar untuk menerimanya." Tanpa memberikan Sari kesempatan untuk berkata apa-apa lagi, Al-Husain melanjutkan ritual malam pertama itu. Ia mendekat, memegang bahu Sari dengan lembut namun kuat, membuat gadis itu merasa terkurung. Sari mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di matanya, tetapi semakin lama ia merasa semakin lemah, seolah-olah energinya sedang dihisap oleh situasi yang tak terkendali. Malam itu berlangsung seperti mimpi buruk yang tak berujung. Setiap gerakan Al-Husain terasa seperti ekspektasi tinggi yang harus dipenuhi, standar sempurna yang tidak mungkin dicapai oleh Sari. Ia merasa seperti objek yang harus memenuhi keinginan suaminya, bukan pasangan yang saling mencintai dan menghormati. Ketika akhirnya malam itu berlalu, Sari terbaring lemas di atas ranjang, tubuhnya terasa kosong dan jiwanya tercabik-cabik. Ia memandang langit-langit kamar yang megah, bertanya-tanya apakah ini benar-benar hidup yang diinginkannya. Air mata mulai mengalir di pipinya, tetapi ia mencoba menahannya agar tidak terdengar oleh Al-Husain, yang sudah tertidur di sisinya. Di tengah keheningan malam, Sari meraih sebuah selimut dan membungkus tubuhnya rapat-rapat, mencoba mencari sedikit kenyamanan di tengah rasa dingin yang menyelimuti hatinya. Ia tidak bisa tidur, pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Apa aku salah? Apa aku terlalu bodoh karena menyerah pada tekanan ini? Gumamnya pelan, suaranya hampir tak terdengar. Tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu di sudut ruangan, sebuah surat tua yang tergeletak di atas meja kecil. Surat itu tampak seperti dokumen penting yang telah lama terlupakan. Dengan hati-hati, Sari bangkit dari tempat tidur dan mengambilnya. Di dalam surat itu, tertulis beberapa baris kalimat dalam bahasa Arab yang tidak sepenuhnya ia pahami. Namun, ada satu nama yang menonjol, nama seorang wanita bernama Fatima. Tertulis bahwa Fatima adalah salah satu mantan istri Sultan Al-Husain.
Dan ada catatan yang menyebutkan bahwa ia menghilang secara misterius setelah menikah dengannya. Jantung Sari berdebar kencang. Apakah ini jawaban atas misteri yang selama ini menghantuinya? Dan apakah ini pertanda bahwa ia juga akan mengalami nasib yang sama? Malam pertama Sari bersama Sultan Al-Husain menjadi pengalaman yang melelahkan dan menyakitkan, membuatnya merasa seperti objek dalam pernikahan ini. Namun, penemuan surat tua di kamar tidur membuka tabir baru tentang rahasia-rahasia gelap yang mungkin tersembunyi di balik kemewahan istana. Matahari pagi mulai menyinari istana, namun Sari masih terjaga. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi surat tua yang ia temukan semalam dengan tangan gemetar. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban. Siapa Fatima? Apa yang terjadi padanya? Dan apakah ini benar-benar hanya kebetulan bahwa surat itu ditemukannya di kamar tidur Sultan Al-Husain? Sari mencoba membaca ulang isi surat itu, meskipun bahasa Arabnya tidak begitu lancar. Dari beberapa kalimat yang bisa ia pahami, disebutkan bahwa Fatima adalah seorang wanita muda yang dinikahi Sultan Al-Husain beberapa tahun lalu. Namun, setelah pernikahan mereka, Fatima menghilang tanpa jejak. Ada juga referensi samar tentang istana yang menyimpan rahasia dan wanita-wanita yang datang dan pergi. Apakah aku juga akan menjadi salah satu dari mereka? Gumam Sari pelan, suaranya bergetar. Ia menatap pintu kamar yang tertutup rapat, takut jika Sultan Al-Husain tiba-tiba masuk dan menemukannya sedang memegang surat itu. Dengan hati-hati, ia melipat surat tersebut dan menyembunyikannya di balik baju dalam laci kecil di meja rias. Ia harus mencari jawaban, tapi bagaimana caranya? Beberapa jam kemudian, ketika Sultan Al-Husain sibuk dengan urusan kerajaan, Sari memutuskan untuk menjelajahi istana lebih dalam. Ia belum pernah melihat seluruh sudut-sudut bangunan megah ini, dan mungkin saja ada petunjuk lain yang bisa membantunya memecahkan misteri ini. Di tengah perjalanan, ia bertemu Yasmin, pelayan, wanita yang ramah yang ia temui saat kedatangannya. Yasmin tampak sedikit terkejut melihat Sari berjalan sendirian di koridor-koridor yang jarang dilalui penghuni istana. "Bu Sari, apa yang Anda lakukan di sini?" tanya Yasmin dengan nada khawatir. "Ini bukan area yang biasa Anda kunjungi. Aku hanya ingin melihat-lihat," jawab Sari cepat, mencoba terlihat santai. "Aku belum pernah melihat seluruh istana ini, jadi aku pikir ini kesempatan yang baik." Yasmin tersenyum tipis, namun matanya menunjukkan keraguan. "Kalau begitu, izinkan saya menemani Anda. Ada beberapa tempat di sini yang sebaiknya tidak dimasuki tanpa pengawasan." Sari merasakan ada sesuatu yang disembunyikan Yasmin, tetapi ia tidak langsung mendesak. Sebaliknya, ia mencoba membangun kepercayaan dengan pelayan itu. "Terima kasih, Yasmin. Aku senang kamu mau menemaniku." Mereka berjalan bersama melewati koridor-koridor panjang, hingga akhirnya sampai di sebuah pintu besar yang terkunci. Di atas pintu itu, terdapat ukiran simbol yang tampak kuno dan misterius. "Inilah ruangan yang tidak boleh dimasuki siapapun," kata Yasmin pelan. Nadanya berubah serius. "Mengapa?" tanya Sari penasaran. Yasmin ragu-ragu sejenak, lalu menjawab, "Ada banyak hal di istana ini yang lebih baik tidak diketahui oleh orang luar. Yang Mulia sangat menjaga privasi tentang beberapa hal. Tapi..." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara lebih rendah. "Jika Anda benar-benar ingin tahu, mungkin Anda bisa bertanya pada Malik. Dia sudah bekerja di sini cukup lama dan tahu banyak hal." Nama Malik membuat Sari teringat pada asisten Sultan Al-Husain yang ia temui di pesawat. Pria itu tampak profesional, namun ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Sari merasa ia menyembunyikan sesuatu. "Baiklah, aku akan mencoba bicara dengannya," kata Sari pelan. Setelah berpisah dengan Yasmin, Sari mulai mencari Malik. Ia menemukannya di ruang perpustakaan, sedang membaca sebuah buku tebal. Malik tampak terkejut melihat Sari datang, tetapi ia dengan cepat menutupi ekspresinya dengan senyum sopan. "Bu Sari, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya. "Aku ingin bertanya sesuatu," kata Sari langsung, mencoba terlihat tenang meskipun hatinya gugup. "Apa kamu tahu tentang Fatima?" Mata Malik melebar sejenak,
Lalu ia menundukkan kepalanya, seolah-olah mencoba menyembunyikan reaksinya. Fatima, mengapa Anda menanyakan tentang dia? Aku hanya penasaran, jawab Sari, mencoba tidak terlihat terlalu curiga. Aku menemukan namanya di sebuah surat tua. Sepertinya dia adalah mantan istri Sultan Al-Husain. Malik terdiam sejenak, lalu menghela napas. Ya, itu benar. Fatima adalah salah satu istri beliau. Tapi itu sudah lama sekali. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi padanya. Dia menghilang. Menghilang? Ulang Sari. Suaranya meninggi tanpa sadar. Malik mengangguk pelan. Itu adalah masa lalu yang tidak pernah dibicarakan lagi di sini. Yang Mulia sangat menjaga privasi tentang hal itu. Sari merasakan darahnya berdesir. Ia tahu bahwa jawaban Malik hanya permukaan dari misteri yang lebih besar. Apakah ada wanita lain yang juga menghilang? Tanyanya, suaranya bergetar. Malik menatap Sari dengan intensitas yang membuat gadis itu merinding. Bu Sari, ada hal-hal di istana ini yang lebih baik tidak Anda ketahui. Fokuslah pada kehidupan Anda sekarang. Jangan cari masalah yang tidak perlu. Meskipun kata-kata Malik terdengar seperti peringatan bagi Sari, itu malah memperkuat rasa penasarannya. Ia tahu bahwa ada rahasia gelap yang tersembunyi di balik kemewahan istana ini, dan ia bertekad untuk mengungkapnya. Pencarian Sari tentang kebenaran dimulai dengan penemuan surat tua dan percakapan tegang dengan Yasmin dan Malik. Meskipun ia mendapat peringatan untuk tidak terlalu jauh mencari tahu, tekadnya semakin kuat untuk menyingkap misteri tentang nasib Fatima dan para mantan istri Sultan Al-Husain. Malam itu, Sari duduk di tepi jendela kamarnya, menatap gurun pasir yang luas di bawah sinar bulan. Pikirannya dipenuhi oleh percakapan dengan Malik dan Yasmin siang tadi. Kata-kata Malik terus terngiang di kepalanya. Ada hal-hal di istana ini yang lebih baik tidak Anda ketahui. Namun, bagi Sari, peringatan itu bukanlah alasan untuk berhenti mencari jawaban. Sebaliknya, ia merasa semakin yakin bahwa ada sesuatu yang besar dan mungkin mengerikan yang disembunyikan oleh Sultan Al-Husain. Ketika langkah-langkah halus terdengar dari balik pintu, Sari menoleh dan melihat Yasmin masuk dengan wajah penuh keraguan. Bu Sari, maaf mengganggu. Apakah Anda masih terjaga? Sari mengangguk pelan. Ya, aku belum bisa tidur. Ada apa, Yasmin? Yasmin memandang sekeliling ruangan sebelum menutup pintu dengan hati-hati. Ia mendekati Sari dan duduk di sampingnya. Suaranya hampir berbisik. Tadi sore, saat Anda bertanya tentang Fatima, saya merasa harus memberitahu Anda sesuatu. Jantung Sari berdebar kencang. Ia menatap Yasmin dengan penuh rasa ingin tahu. Apa yang ingin kamu katakan? Yasmin menghela napas panjang, seolah-olah sedang memikirkan risiko dari apa yang akan ia ungkapkan. Fatima, dia adalah kakak saya. Ucapan itu membuat Sari terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Yasmin memiliki hubungan darah dengan salah satu mantan istri Sultan Al-Husain. Kakakmu? Jadi, kamu tahu apa yang terjadi padanya? Yasmin mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Fatima dinikahi Sultan Al-Husain beberapa tahun lalu. Awalnya semuanya tampak baik-baik saja. Dia sering mengirim surat kepada keluarga kami, mengatakan bahwa dia bahagia. Tapi setelah beberapa bulan, surat-surat itu berhenti datang. Ketika kami mencoba mencari tahu, kami hanya mendapatkan jawaban bahwa Fatima sudah meninggalkan istana atas kemauannya sendiri. Tapi kamu tidak percaya itu, kan? Tanya Sari, suaranya bergetar. Yasmin menggeleng pelan. Tidak, Fatima tidak akan pernah meninggalkan keluarganya tanpa kabar. Dia sangat mencintai kami. Aku yakin sesuatu terjadi padanya di sini. Sari merasakan beban yang sama seperti yang dirasakan Yasmin. Apakah ada wanita lain yang juga menghilang? Yasmin menundukkan kepalanya, ragu-ragu untuk melanjutkan. Ada beberapa. Banyak dari mereka datang dari desa-desa kecil atau negara asing. Mereka semua tampaknya hilang begitu saja setelah beberapa waktu tinggal di istana ini. Kenapa tidak ada yang membicarakannya? Tanya Sari, suaranya penuh frustrasi.
Karena takut, jawab Yasmin cepat. Yang Mulia memiliki kekuasaan besar di sini. Siapapun yang mencoba mengungkap rahasia ini akan lenyap tanpa jejak, seperti kakakku. Sari meremas tangannya, mencoba menahan amarah dan ketakutan yang mulai menyelimuti hatinya. Tapi kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut, Yasmin. Aku tidak mau menjadi korban berikutnya. Yasmin menatap Sari dengan mata penuh harapan. Aku tahu, itulah sebabnya aku datang kepadamu malam ini. Kita harus bekerja sama untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Tapi kita harus sangat hati-hati. Jika Yang Mulia mengetahui bahwa kita mencari tahu, kita berdua dalam bahaya. Sari mengangguk, tekadnya semakin kuat. Aku akan melakukan apapun untuk menyingkap kebenaran ini. Aku tidak bisa hidup dalam ketakutan. Yasmin tersenyum tipis, meskipun matanya masih dipenuhi rasa khawatir. Baiklah, aku akan membantu Anda, tapi kita harus memulainya secara diam-diam. Salah satu tempat yang bisa kita selidiki adalah ruangan besar yang terkunci di koridor utara. Konon, itu adalah ruangan penyimpanan dokumen penting milik Sultan Al-Husain. Sari mengingat pintu besar yang ia lihat bersama Yasmin tadi siang. Itu pasti tempat yang bisa memberikan kita petunjuk. Bagaimana caranya masuk ke sana? Yasmin berpikir sejenak lalu menjawab, aku punya salinan kunci cadangan. Tapi kita harus memastikan bahwa tidak ada yang melihat kita masuk ke sana. Pilihan terbaik adalah tengah malam, saat semua orang sudah tidur. Sari menatap Yasmin dengan rasa hormat. Meskipun gadis itu tampak lemah dan penakut, ia memiliki keberanian yang luar biasa untuk melawan ketakutannya demi mencari keadilan bagi kakaknya. Baiklah, kata Sari dengan suara mantap. Kita akan melakukannya malam ini. Dengan dukungan Yasmin, Sari menemukan sekutu baru dalam misinya untuk mengungkap rahasia istana. Dua wanita itu sepakat untuk menyelidiki ruangan terlarang di tengah malam, meskipun mereka tahu risiko yang harus dihadapi. Misteri tentang nasib Fatima dan para mantan istri lainnya semakin dekat untuk terungkap. Tengah malam tiba dan istana perlahan tenggelam dalam keheningan. Para pelayan sudah kembali ke kamarnya masing-masing, sementara Sultan Al-Husain tertidur di sayap utama istana. Sari mengenakan jubah panjang berwarna gelap untuk menyamarkan dirinya, lalu melangkah keluar dari kamarnya dengan hati-hati. Ia bertemu Yasmin di koridor yang sepi. Wajah gadis itu tampak tegang namun penuh tekad. Kunci cadangannya ada di sini, bisik Yasmin pelan, menunjukkan sepotong kunci kecil yang ia sembunyikan di balik ikat pinggangnya. Kita harus cepat. Mereka berjalan tanpa suara, melewati koridor-koridor yang hanya diterangi oleh cahaya bulan yang masuk melalui jendela-jendela besar. Setiap langkah mereka terasa seperti detik-detik yang mendebarkan, seolah-olah bayangan masa lalu istana ini sedang mengamati setiap gerakan mereka. Akhirnya, mereka sampai di depan pintu besar yang terkunci, ruangan yang Yasmin sebutkan sebagai tempat penyimpanan dokumen penting milik Sultan Al-Husain. Sari memandang pintu itu dengan rasa penasaran yang bercampur takut. Apakah benar-benar ada rahasia besar di balik pintu ini? Yasmin memasukkan kunci cadangan ke lubang kunci dengan tangan gemetar. Klik. Pintu terbuka dengan suara pelan yang terdengar begitu keras di keheningan malam. Mereka saling berpandangan sejenak sebelum akhirnya melangkah masuk. Ruangan itu luas, dipenuhi rak-rak tinggi yang berisi gulungan-gulungan kertas tua, kotak kayu berdebu, dan buku-buku tebal dengan tulisan tangan yang sudah memudar. Udara di dalam ruangan terasa lembab dan dingin, seolah-olah waktu telah berhenti di sini selama bertahun-tahun. Di mana kita harus mulai mencari? Tanya Sari, matanya menyapu seluruh ruangan. Yasmin menunjuk ke arah sebuah lemari tua di sudut ruangan. Konon, semua dokumen tentang mantan istri Sultan disimpan di sana. Aku pernah mendengar beberapa pelayan membicarakannya. Mereka berdua berjalan menuju lemari itu dan membukanya perlahan. Di dalamnya, terdapat tumpukan foto-foto wanita cantik. Semua adalah mantan istri Sultan Al-Husain. Wajah-wajah mereka terlihat anggun dan sempurna, namun ada sesuatu yang aneh di setiap senyum mereka. Seolah-olah mereka sedang menyembunyikan ketakutan atau kesedihan yang mendalam. Sari mengambil salah satu foto dan memperhatikannya dengan seksama. Salah satu wajah di foto itu terlihat sangat familiar.
Yasmin, apakah kamu melihat ini? Tanyanya, suaranya bergetar. Yasmin melihat foto yang ditunjuk Sari dan langsung menahan napas. Itu, mirip sekali denganmu. Sari merasakan darahnya berdesir. Wanita di foto itu memiliki bentuk wajah, mata, bahkan rambut yang hampir identik dengannya. Apa ini hanya kebetulan, gumamnya. Meskipun hatinya tahu bahwa ini lebih dari sekadar kebetulan. Mereka melanjutkan pencarian dan menemukan beberapa dokumen tua yang menuliskan nama-nama para mantan istri Sultan Al-Husain. Ada Fatima, tentu saja, dan beberapa nama lain yang tidak mereka kenal. Namun, yang paling mengejutkan adalah catatan singkat tentang alasan pemilihan para istri ini. Semua wanita ini dipilih karena kemiripan mereka dengan seseorang, kata Sari, membaca salah satu dokumen dengan suara pelan. Dengan seorang wanita bernama Laila. Laila, ulang Yasmin, matanya melebar. Siapa dia? Sari terus membaca dokumen itu. Laila adalah ibu Sultan Al-Husain. Dia meninggal saat beliau masih kecil. Dan sejak itu, beliau selalu mencari wanita-wanita yang mirip dengannya untuk dinikahi. Yasmin terdiam, mencerna informasi itu. Jadi, kita semua hanya pengganti bagi kenangan ibunya? Sari merasa tubuhnya membeku. Semua yang terjadi padanya, pernikahannya dengan Sultan Al-Husain, mahar ratusan unta, bahkan surat-surat tua yang ia temukan, semuanya adalah bagian dari obsesi pria itu terhadap ibunya sendiri. Aku hanyalah reinkarnasi dari wanita yang sudah meninggal, kata Sari pelan. Suaranya dipenuhi campuran kemarahan dan kesedihan. Dia tidak pernah benar-benar mencintaiku. Aku hanya objek baginya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar ruangan. Sari dan Yasmin langsung panik. Mereka buru-buru menyembunyikan dokumen-dokumen dan foto-foto itu kembali ke lemari, lalu menutup pintunya dengan cepat. Ada orang yang datang, bisik Yasmin, wajahnya pucat. Mereka bersembunyi di balik salah satu rak besar, berusaha menahan napas, agar tidak terdengar. Pintu ruangan terbuka, dan sosok Malik muncul di ambang pintu, membawa lampu minyak kecil. Matanya menyapu seluruh ruangan dengan curiga. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, Malik akhirnya pergi, meninggalkan ruangan dalam keheningan lagi. Sari dan Yasmin keluar dari persembunyian mereka dengan napas tersengal-sengal. Kita harus keluar dari sini sekarang, kata Yasmin. Suaranya bergetar. Mereka bergegas meninggalkan ruangan dan kembali ke kamar masing-masing dengan hati-hati. Namun, meskipun mereka berhasil lolos tanpa ketahuan, Sari tahu bahwa apa yang mereka temukan malam itu akan mengubah segalanya. Penemuan Sari dan Yasmin di ruangan terlarang mengungkap fakta mengerikan. Sultan Al-Husain hanya menikahi wanita-wanita yang mirip dengan ibunya, Laila, sebagai cara untuk menghidupkan kembali kenangannya. Realisasi ini membuat Sari merasa seperti boneka yang dimanfaatkan untuk memenuhi obsesi sang sultan. Misteri tentang nasib para mantan istri pun semakin menguat, dan Sari mulai menyadari bahwa ia mungkin juga berada dalam bahaya. Pagi itu, Sari tidak bisa tidur. Matanya memerah karena kelelahan, namun pikirannya terus berputar-putar, mencerna semua yang ia temukan di ruangan terlarang semalam. Obsesi Sultan Al-Husain terhadap ibunya, Laila, adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia merasa seperti boneka hidup, dipilih dan dimanfaatkan, hanya untuk mengisi kekosongan dalam hati pria itu. Saat matahari mulai naik, Sari memutuskan untuk menghadap Sultan Al-Husain. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang berisiko, bahkan mungkin berbahaya, tetapi ia tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya. Ia ingin mendengar langsung dari mulut pria itu, apakah semua yang ia temukan benar adanya. Dengan langkah teguh namun hati yang berdebar-debar, Sari menuju ruang kerja Sultan Al-Husain. Pintu besar itu terbuka setelah salah satu pelayan memberitahunya bahwa sang sultan sedang berada di dalam. "Yang mulia," kata Sari dengan suara tenang, meskipun jantungnya berdegup kencang. "Aku ingin bicara denganmu." Al-Husain menoleh dari meja kerjanya, tampak sedikit terkejut melihat Sari masuk tanpa diundang. Namun,
Ia segera menyembunyikan ekspresinya dengan senyum tipis. Tentu, Sari. Ada apa? Sari menarik napas dalam-dalam lalu memulai. Semalam aku menemukan sesuatu tentang mantan istrimu. Aku ingin tahu kebenarannya. Wajah Al-Husain langsung berubah. Senyumnya hilang, digantikan oleh tatapan dingin yang membuat Sari merinding. Apa yang kamu temukan? Tanyanya dengan nada datar namun menusuk. Aku tahu bahwa kamu menikahi para wanita itu bukan karena cinta. Lanjut Sari. Suaranya mulai bergetar. Kamu hanya mencari mereka yang mirip dengan ibumu, Laila. Apakah aku juga hanya bagian dari obsesimu itu? Al-Husain terdiam sejenak, matanya menatap Sari dengan intensitas yang membuat gadis itu merasa seperti seekor burung yang terjebak dalam sangkar. Lalu, ia tertawa pelan, tawa yang dingin dan penuh kesedihan. Jadi, kamu sudah tahu, katanya akhirnya. Suaranya terdengar lebih lembut namun tetap membawa nada kekecewaan. Ya, benar. Aku memang mencari wanita-wanita yang mirip dengannya. Setiap kali aku melihat wajahmu, aku seperti melihat ibuku. Kamu begitu sempurna, Sari. Tapi aku bukan ibumu, seru Sari. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku adalah diriku sendiri. Aku bukan pengganti siapapun. Al-Husain bangkit dari kursinya dan mendekati Sari. Ia mencoba menyentuh bahu gadis itu, namun Sari mundur selangkah, menciptakan jarak antara mereka. Aku tahu itu, kata Al-Husain pelan. Tapi kamu tidak mengerti, Sari. Setelah ibuku meninggal, aku merasa kosong. Aku tidak pernah bisa melupakannya. Wanita-wanita itu. Mereka adalah cara bagiku untuk menghidupkan kembali kenanganku tentangnya. Lalu apa yang terjadi pada mereka? Tanya Sari, suaranya penuh kemarahan. Mengapa mereka menghilang? Apa kamu juga akan melakukan hal yang sama padaku? Al-Husain terdiam lagi, kali ini lebih lama. Ia menundukkan kepalanya, seolah-olah mencoba menyembunyikan rasa bersalah yang mulai muncul di wajahnya. Aku tidak pernah berniat menyakitimu, Sari. Tapi kadang-kadang, ketika mereka tidak lagi bisa memenuhi ekspektasiku, aku harus melepaskan mereka. Melepaskan mereka? Maksudmu menghilangkan mereka? Tanya Sari, suaranya meninggi. Al-Husain tidak menjawab, tapi diamnya sudah cukup untuk memberikan jawaban bagi Sari. Ia merasakan tubuhnya gemetar hebat, campuran antara kemarahan, ketakutan, dan kesedihan. Aku bukan objek yang mulia, kata Sari dengan suara penuh tekad. Aku adalah manusia, dan jika kamu tidak bisa melihatku sebagai diriku sendiri, maka aku tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Al-Husain menatap Sari dengan mata yang dipenuhi konflik. Ia tampak ingin berkata sesuatu, namun tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Kamu harus memilih, yang mulia, lanjut Sari, suaranya lebih tegas. Apakah kamu akan melihatku sebagai Sari? Atau aku akan meninggalkan istana ini dan mengungkap semua rahasia kotormu kepada dunia? Konfrontasi antara Sari dan Sultan Al-Husain memperlihatkan sisi rapuh dari pria yang selama ini tampak kuat dan berwibawa. Obsesi Al-Husain terhadap ibunya telah menghancurkan banyak kehidupan, termasuk para mantan istrinya. Namun, Sari tidak lagi mau menjadi korban. Dengan ancaman untuk mengungkap rahasia-rahasia gelap istana, ia memaksa Al-Husain untuk menghadapi kebenaran tentang dirinya sendiri. Setelah konfrontasi dengan Sultan Al-Husain, Sari merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Meskipun tubuhnya masih gemetar, karena ketegangan yang baru saja ia alami, hatinya dipenuhi oleh tekad untuk melawan pria itu. Ia tidak bisa lagi tinggal, diam dan membiarkan dirinya menjadi korban obsesi dan kekuasaan Sultan Al-Husain. Namun, Sari tahu bahwa ia tidak bisa bertindak sendirian. Untuk mengungkap kebenaran tentang istana ini kepada dunia, ia membutuhkan bantuan, dan orang pertama yang terlintas dalam pikirannya adalah Yasmin. Gadis itu telah membuktikan kesetiaannya semalam di ruang penyimpanan dokumen, dan Sari percaya bahwa Yasmin akan mendukung rencananya. Saat matahari mulai tenggelam, Sari menemui Yasmin di salah satu sudut taman istana yang jarang dikunjungi. Yasmin tampak cemas, namun ada kilatan harapan di matanya saat ia melihat Sari mendekat.
Bu Sari, bisik Yasmin pelan. Apakah kamu baik-baik saja? Apa yang mulia marah setelah kalian bicara? Aku baik-baik saja, jawab Sari cepat, mencoba tersenyum, meskipun hatinya masih dipenuhi kemarahan. Tapi aku tidak bisa tetap diam, Yasmin. Aku harus melakukan sesuatu. Yasmin mengangguk pelan. Apa yang bisa aku bantu? Sari menarik napas dalam-dalam, lalu memulai penjelasannya. Kita harus mengumpulkan bukti tentang apa yang terjadi pada mantan istri Sultan Al-Hussein. Foto-foto, dokumen, catatan apapun yang bisa kita temukan. Jika kita bisa membawa ini ke publik, kita bisa menghancurkan kekuasaannya. Yasmin tampak ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, tapi kita harus sangat hati-hati. Jika Yang Mulia mengetahui apa yang kita lakukan, kita berdua akan lenyap seperti Fatima dan yang lainnya. Sari menggenggam tangan Yasmin erat-erat. Aku tahu risikonya, Yasmin. Tapi aku tidak bisa hidup dalam ketakutan lagi. Kita harus melakukannya demi mereka yang sudah hilang. Mereka sepakat untuk bertemu di malam hari, saat semua orang di istana sudah tidur untuk melanjutkan pencarian mereka. Namun, kali ini, mereka juga memutuskan untuk melibatkan Malik. Setelah apa yang Sari lihat dalam tatapan pria itu selama perjalanan menuju Arab, ia yakin bahwa Malik menyembunyikan sesuatu, dan mungkin ia bisa menjadi sekutu penting dalam misi mereka. Malam itu, Sari dan Yasmin menemui Malik di salah satu ruang perpustakaan. Pria itu tampak terkejut melihat mereka berdua datang bersama, terutama Sari yang biasanya menjaga jarak dengannya. Malik, kata Sari langsung. Suaranya tegas namun rendah. Aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu. Kamu tahu lebih banyak tentang istana ini daripada yang kamu akui. Malik terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Aku tidak tahu apa yang kamu maksud, katanya, meskipun nada suaranya terdengar gugup. Jangan berbohong padaku, balas Sari tajam. Aku tahu kamu bekerja untuk Sultan Al-Hussein, tapi aku juga tahu kamu tidak setuju dengan cara dia memperlakukan wanita-wanita itu. Kamu bisa membantu kami mengungkap kebenarannya. Malik menundukkan kepalanya, seolah-olah sedang mempertimbangkan pilihannya. Setelah beberapa saat, ia akhirnya angkat bicara. Baiklah, aku akan membantu kalian. Tapi kalian harus tahu, ini bukan hanya tentang Sultan Al-Hussein. Ada organisasi yang lebih besar di balik semua ini. Dia hanyalah bagian dari sistem yang lebih besar. Organisasi apa? Tanya Yasmin, matanya melebar. Malik ragu-ragu sejenak, lalu menjawab, sebuah kelompok rahasia yang menggunakan pernikahan sebagai kedok untuk memperluas pengaruh mereka. Mereka mencari wanita-wanita dari berbagai negara, terutama yang memiliki latar belakang lemah, untuk dimanfaatkan demi keuntungan politik dan ekonomi mereka. Sari merasakan darahnya berdesir. Semua ini lebih besar dari yang ia bayangkan. Jadi Sultan Al-Hussein hanya boneka mereka? Bisa dibilang begitu, jawab Malik pelan. Tapi dia juga sadar dengan apa yang dilakukannya. Dia memilih untuk menutup mata demi kekuasaan. Mereka bertiga kemudian menyusun rencana. Malik akan membantu mereka mendapatkan akses ke dokumen-dokumen penting yang disimpan di ruangan rahasia lain di istana. Sementara itu, Sari dan Yasmin akan mengumpulkan semua bukti yang bisa mereka dapatkan, termasuk foto-foto mantan istri Sultan Al-Hussein dan catatan tentang nasib mereka. Namun Malik memberi peringatan, kita harus bergerak cepat. Jika mereka mengetahui apa yang kita lakukan, kita semua dalam bahaya. Bahkan aku tidak bisa melindungi kalian jika mereka menangkap kita. Sari mengangguk, tekadnya semakin kuat. Aku siap mengambil risiko ini. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Beberapa hari berikutnya, mereka bekerja secara diam-diam. Sari dan Yasmin menghabiskan malam-malam mereka di ruang penyimpanan dokumen, sementara Malik membantu mereka menemukan informasi yang lebih dalam tentang organisasi rahasia itu. Mereka berhasil mengumpulkan cukup banyak bukti, termasuk nama-nama anggota organisasi yang terlibat dalam skema pernikahan ilegal ini. Namun, semakin dekat mereka dengan kebenaran, semakin besar ancaman yang mereka rasakan.
Para pelayan di istana mulai curiga dengan aktivitas Sari dan Yasmin. Beberapa kali mereka hampir tertangkap saat mencoba menyelinap keluar dari ruangan rahasia. Suatu malam, ketika mereka sedang mengumpulkan dokumen terakhir, Sari merasakan firasat buruk. Ia menoleh ke arah pintu dan tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat. "Ada orang datang!" bisik Yasmin panik. Mereka buru-buru menyembunyikan dokumen-dokumen itu di balik jubah mereka, lalu bersembunyi di balik rak besar, seperti malam-malam sebelumnya. Pintu ruangan terbuka, dan sosok Sultan Al-Husain muncul, didampingi oleh 2 pria bersenjata. "Kalian pikir aku tidak tahu apa yang sedang kalian lakukan?" kata Al-Husain dingin, matanya menyapu seluruh ruangan. Sari menahan napas, jantungnya berdegup kencang. Mereka belum siap untuk menghadapi ini. Rencana Sari, Yasmin, dan Malik untuk mengungkap kebenaran tentang istana dan organisasi rahasia di baliknya semakin berkembang. Namun ancaman yang mereka hadapi juga semakin besar. Ketika Sultan Al-Husain mulai mencurigai aktivitas mereka, mereka harus bergerak lebih cepat sebelum terlambat. Sultan Al-Husain berdiri di ambang pintu ruangan rahasia, matanya menyapu seluruh sudut ruangan dengan tatapan tajam. 2 pria bersenjata yang mendampinginya tampak siap untuk bertindak kapan saja. Sari, Yasmin, dan Malik masih bersembunyi di balik rak besar, berusaha menahan napas agar tidak terdengar. "Kalian pikir aku tidak tahu apa yang sedang kalian lakukan?" ulang Al-Husain, suaranya dingin dan menggema di ruangan yang sunyi. "Aku sudah mencurigai kalian sejak lama." Sari meremas jubahnya erat-erat, mencoba menenangkan diri. Ia tahu bahwa mereka tidak punya banyak waktu. Jika mereka tertangkap sekarang, semua bukti yang telah mereka kumpulkan akan hilang, dan nyawa mereka mungkin juga dalam bahaya. "Yang mulia," kata Malik tiba-tiba, melangkah keluar dari persembunyian dengan wajah tenang meskipun tubuhnya gemetar. "Ada kesalahpahaman di sini. Aku hanya sedang membantu membersihkan dokumen-dokumen tua ini atas perintahmu." Al-Husain memandang Malik dengan ekspresi dingin. "Benarkah? Lalu kenapa ada 2 orang lain di sini?" Malik tersenyum tipis, mencoba terlihat santai. "Mereka hanya membantuku, Yang Mulia. Tidak ada niat buruk sama sekali." Namun Al-Husain tidak terpengaruh. Ia melangkah lebih jauh ke dalam ruangan, matanya menyipit saat melihat lemari tua yang terbuka dan dokumen-dokumen tersebar di lantai. "Jadi, ini cara kalian menghormatiku? Mencoba mengungkap rahasia istana ini?" Saat itulah, Sari memutuskan untuk keluar dari persembunyian. Ia melangkah maju dengan kepala tegak, meskipun hatinya dipenuhi ketakutan. "Tidak, Yang Mulia. Ini adalah cara kami menghentikan kebohonganmu." Al-Husain menoleh ke arah Sari, matanya menyipit penuh kemarahan. "Beraninya kamu bicara seperti itu padaku." "Aku tidak takut lagi padamu," balas Sari dengan suara mantap. "Kamu telah memanfaatkan wanita-wanita tak berdosa demi obsesimu. Kamu tidak layak disebut sebagai pemimpin." Wajah Al-Husain memerah karena kemarahan. Ia melangkah mendekati Sari. Namun gadis itu tetap teguh, tidak mundur selangkah pun. "Sudah cukup, Yang Mulia," kata Malik tiba-tiba. Suaranya lebih keras daripada biasanya. "Kami sudah merekam semua ini. Jika sesuatu terjadi pada kami malam ini, rekaman ini akan langsung dikirim ke media internasional." Al-Husain terdiam sejenak, matanya melebar karena terkejut. "Rekaman? Apa maksudmu?" "Kami sudah menyiapkan semuanya," lanjut Malik. "Setiap percakapan, setiap dokumen, dan setiap kejahatan yang kamu lakukan. Jika kami mati, dunia akan tahu apa yang sebenarnya terjadi di istana ini." Al-Husain tampak bimbang. Matanya bergantian menatap Sari, Yasmin, dan Malik. Untuk pertama kalinya, ia terlihat rapuh. Seorang pria yang biasanya penuh otoritas kini kehilangan kendali atas situasi. "Kamu tidak bisa melawan sistem ini sendirian," katanya akhirnya. Suaranya lebih lemah daripada sebelumnya. "Kami tidak sendirian," balas Sari. "Dunia akan mendengar tentangmu, dan mereka akan membuatmu bertanggung jawab atas semua yang telah kamu lakukan."
Beberapa hari kemudian, berita tentang skandal Sultan Al-Hussein meledak di seluruh dunia. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan oleh Sari, Yasmin, dan Malik berhasil sampai ke tangan media internasional. Foto-foto mantan istri Sultan, catatan tentang organisasi rahasia, dan rekaman percakapan mereka dengan Al-Hussein menjadi bukti kuat yang menghancurkan reputasi pria itu. Pemerintah Arab segera turun tangan, menangkap Sultan Al-Hussein dan beberapa anggota organisasi rahasia yang terlibat dalam skema pernikahan ilegal tersebut. Istana megah yang dulunya menjadi simbol kekuasaan kini kosong, ditinggalkan oleh semua orang yang pernah tinggal di sana. Sari, Yasmin, dan Malik berhasil melarikan diri dari istana sebelum semuanya runtuh. Mereka bersembunyi di sebuah desa kecil, di tepi gurun, menunggu hingga situasi benar-benar aman. Kita berhasil, kata Yasmin pelan. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Fatima, kakakku, dia akhirnya mendapatkan keadilan. Sari tersenyum tipis, meskipun hatinya masih dipenuhi rasa sedih. Ini belum berakhir. Masih banyak wanita lain yang harus diselamatkan dari kejahatan seperti ini. Malik mengangguk setuju. Kita bisa mulai dari sini. Kita bisa membantu mereka yang masih menjadi korban. Sultan Al-Hussein akhirnya jatuh dari singgasananya. Kehilangan segalanya, kehormatan, kekuasaan, bahkan kebebasannya. Sari, Yasmin, dan Malik berhasil mengungkap kebenaran kepada dunia, membawa keadilan bagi para korban, dan membuka mata publik tentang kejahatan yang tersembunyi di balik kemewahan istana. Namun, perjuangan mereka belum berakhir. Masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk melindungi wanita-wanita lain dari nasib serupa. Beberapa bulan setelah skandal Sultan Al-Hussein mengguncang dunia, Sari akhirnya kembali ke desa kecilnya di Indonesia. Ia membawa serta rasa lega yang mendalam, meskipun hatinya masih menyimpan luka dari semua yang ia alami. Namun, kali ini, ia tidak pulang dengan tangan kosong. Ia membawa kebebasan. Kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri dan mewujudkan impian yang sempat terenggut darinya. Desa itu tampak sama seperti ketika ia pergi beberapa bulan lalu. Matahari pagi masih menyinari sawah-sawah hijau. Angin sepoi-sepoi masih membelai dedaunan kelapa. Dan wajah-wajah akrab tetap menyambutnya dengan senyum hangat. Namun, bagi Sari, segalanya terasa berbeda. Ia bukan lagi gadis sederhana yang hanya bisa pasrah pada takdir. Ia adalah wanita yang telah melawan tirani, mengungkap kebenaran, dan bertahan hidup. Butini, ibunya, tampak bingung saat melihat Sari kembali tanpa kemewahan atau gelar istri seorang penguasa. Sari, kenapa kamu kembali? Apa yang terjadi? Tanyanya, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Aku pulang karena aku ingin hidup sebagai diriku sendiri, Bu. Jawab Sari dengan tenang. Aku tidak ingin menjadi korban obsesi atau kekuasaan siapapun lagi. Butini terdiam sejenak, lalu menundukkan kepalanya. Maafkan Ibu Nak. Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu di sana. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Sari tersenyum. Lembut, mencoba memahami niat baik ibunya, meskipun ia tidak setuju dengan caranya. Aku tahu, Bu, dan aku bersyukur karena sekarang aku bisa menemukan jalan hidupku sendiri. Sari memutuskan untuk menggunakan uang mahar dari Sultan Al-Hussein yang berhasil diselamatkan Malik selama pelariannya untuk membangun sekolah kecil di desa. Ia ingin memberikan pendidikan kepada anak-anak desa, terutama anak-anak perempuan, agar mereka tidak harus mengalami nasib seperti dirinya. Kita akan mulai dengan satu ruang kelas dulu, kata Sari kepada para tetangga yang berkumpul di halaman rumahnya. Tapi jika kita bekerja keras, kita bisa membuat sekolah ini lebih besar, lebih baik, dan lebih bermanfaat bagi semua orang. Para tetangga menyambut rencananya dengan antusias. Beberapa dari mereka bahkan menawarkan bantuan, baik dalam bentuk tenaga maupun material. Dalam waktu singkat, pembangunan sekolah dimulai, dan Sari merasa semakin dekat dengan mimpinya yang dulu hampir hilang. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hatinya, trauma masa lalu. Meskipun ia berhasil mengungkap kejahatan Sultan Al-Hussein, bayangan tentang malam-malam panjang di istana itu masih sering menghantuinya. Ia sering terbangun di tengah malam,
merasakan dinginnya gurun pasir yang pernah menjebaknya dalam sangkar emas. Suatu sore, ketika Sari sedang duduk di tepi sawah, memandangi matahari yang perlahan tenggelam, sebuah suara familiar membuyarkan lamunannya. Sari. Ia menoleh dan melihat Malik berdiri di sana, tersenyum tipis namun hangat. Pria itu datang tanpa pemberitahuan, membuat Sari terkejut sekaligus senang. "Malik, kenapa kamu di sini?" tanyanya, suaranya terdengar gugup. "Aku ingin memastikan kamu baik-baik saja," jawab Malik pelan. "Setelah semua yang kita lalui, aku tidak bisa begitu saja meninggalkanmu." Sari tersenyum, meskipun matanya berkaca-kaca. "Aku baik-baik saja. Aku sedang membangun sekolah untuk anak-anak di sini. Ini adalah cara untuk melupakan masa lalu dan membantu orang lain." Malik mengangguk, lalu duduk di sampingnya. "Aku bangga padamu, Sari. Kamu lebih kuat daripada yang aku kira." Mereka berbicara lama tentang masa depan, tentang apa yang ingin mereka capai, dan tentang bagaimana mereka bisa terus membantu wanita-wanita lain yang menjadi korban sistem seperti yang pernah dialami Sari. Tanpa sadar, hubungan mereka semakin dekat, dibangun di atas rasa saling percaya, dan pengalaman yang mereka bagi bersama. Beberapa minggu kemudian, sekolah kecil itu akhirnya selesai dibangun. Anak-anak desa berbondong-bondong datang, membawa harapan baru bagi masa depan mereka. Sari berdiri di depan kelas pertama, memandangi wajah-wajah polos itu dengan rasa bangga dan haru. "Inilah awal baru kita," katanya kepada mereka. "Belajarlah dengan tekun, dan jangan pernah menyerah pada impianmu." Di luar kelas, Malik berdiri di bawah pohon kenanga, memperhatikan Sari dengan senyum yang tidak bisa disembunyikan. Ia tahu bahwa gadis itu telah menemukan kebahagiaan sejatinya, bukan dalam kemewahan istana, tapi dalam kesederhanaan dan kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri. Sari berhasil membangun kehidupan baru yang penuh makna di desanya. Dengan sekolah yang ia dirikan, ia tidak hanya mewujudkan impiannya sendiri, tetapi juga membuka pintu bagi anak-anak desa untuk mengejar mimpi mereka. Hubungannya dengan Malik pun mulai berkembang, didasarkan pada cinta sejati dan rasa saling menghormati. Setelah semua yang ia lalui, Sari akhirnya menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sesungguhnya.